Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 2 September 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi membangun gedung industri pengelolaan ikan patin atau processing fish beberapa tahun silam. Pabrik itu berada di Desa Kemingking, maksud kami Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, dibangun dengan anggaran APBN hingga miliaran rupiah. Diluncurkan pabrik filet patin di wilayah Kabupaten Muaro Jambi waktu itu guna terciptanya mata rantai sektor hulu sampai hilir yang mendukung upaya-upaya percepatan industri perikanan nasional. Namun hingga kini pabrik itu tidak kunjung beroperasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat siang Dea dan pemirsa Tribuners. Baik, rekan Hasbi, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi gedung pabrik berdasarkan pantauan Anda di lokasi? Ya, baik Dea dan pemirsa Tribuners. Memang berdasarkan pantauan kita beberapa waktu lalu, pabrik processing fish atau pabrik pengolahan ikan patin yang berada di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi itu sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui dana APBN itu sekitar 7,1 miliar. Dibangunnya pabrik pengolahan ikan patin itu guna untuk terciptanya petani ikan patin di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini, semua produksinya bisa diolah di pabrik tersebut. Namun pabrik tersebut berdasarkan pantauan kita beberapa waktu lalu itu sudah 7 tahun tidak beroperasi. Bangunan pabrik itu juga berdasarkan pantauan kita sudah banyak fasilitas dan gedung di sana mengalami kerusakan yang cukup parah, mulai dari atapnya atau sisi gedungnya sudah mulai rusak, begitu dia. Oke, Hasbi, sejak kapan informasinya pabrik ini mulai dibangun, lalu bagaimana sebenarnya perencanaannya dan bagaimana sejak kapan dan juga perencanaan pembangunan itu? Baik Dea, berdasarkan informasi yang kita dapat, pabrik itu diresmikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan pada tahun 2012 lalu. Waktu peresmian itu dihadiri langsung Gubernur Jambi ketika itu Hasan Basri Agus dan juga Bupati Kabupaten Muaro Jambi Burhanuddin Mahir. Karena lahan pabrik pengolahan ikan patin itu berdiri di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang luasnya sekitar 10 hektar untuk wilayah tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui juga, untuk anggarannya itu dari APBN untuk pembangunan gedung atau segala fasilitasnya. Namun hingga hari ini gedung tersebut belum bisa difungsikan. Berdasarkan penelusuran kita dari pihak Dinas Perikanan yang berhasil kita konfirmasi bahwa pabrik itu tidak beroperasi terkendala produksi ikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi itu belum memadai. Kemudian juga hasil produksi dari pengolahan ikan patin itu juga mereka kesulitan untuk memasarkan dari hasil produksi tersebut. Kemudian untuk produksi ikan patin itu sendiri, lahan pabrik itu didirikan di Desa Kemingking. Karena Desa Kemingking itu berdasarkan keterangan dari Kades tempat, di desa itu tidak ada produksi ikan patin, melainkan di desa tetangganya. Kemungkinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pembangunan di sana, mungkin kedekatan dengan wilayah pelabuhan, begitu Dea. Oke, lalu apakah sejak dibangun itu memang pabrik tersebut belum sempat sama sekali beroperasi atau bagaimana, Hasbi? Ya, baik Dea. Menurut keterangan warga sekitar atau kepala desa Kemingking Dalam, semenjak
pabrik itu diresmikan, itu pernah beroperasi kurang lebih sekitar 2 tahun. Berarti dari tahun 2012 sampai 2014. Namun hingga 2015 sampai sekarang itu kita melihat di lokasi tidak ada aktivitas sama sekali. Malah gedung-gedung dan fasilitas pabrik itu ya sudah seperti tidak terawat dan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Di sekelilingi pabrik itu juga itu sudah ditumbuhi semak-semak belukar. Dan pemerintah desa juga dia pernah berbicara kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Perikanan, seandainya pabrik itu tidak bisa difungsikan oleh Pemda, maka pihak desa bersedia untuk mengelola seperti dijaga seperti gedung pertemuan untuk desa. Namun hingga hari ini pihak pemerintah desa menilai bangunan itu hanya monumen saja, tidak ada beroperasi dan tidak ada pergerak aktivitas sama sekali. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Hasbi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kades Kemingking Dalam, Anang Fahri, berikut keterangannya. Kan Patin. Jadi tahun 2015 kalau tidak salah itu diresmikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Memang awalnya kami juga sempat mempertanyakan terhadap pendirian unit pengolahan ikan tersebut, karena memang di Kemingking Dalam ini untuk ternak ikan ataupun kolam ikan itu memang nol gitu. Kecuali di Desa Pudak maupun Desa Tangkit. Tapi kemungkinan karena itu juga jarak hanya lebih kurang 10 kilo ke Desa Pudak, itu jadi pertimbangan. Bisa jadi pemerintah pada saat itu membangun di Desa Dalam, apalagi aksesnya ke pelabuhan dekat. Tapi sampai hari ini aktivitasnya lebih kurang sudah memasuki tahun ke-7. 7 tahun terakhir ini tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, jadi ya memang bangunan itu seperti monumen sekarang ini. Saya pernah juga bincang-bincang kecil dengan Pak Kadis Perikanan. Ya, kalau memang mau dihibahkan, jadikan aset desa, ya mungkin kami jadikan balai pertemuan ataupun mungkin gedung olahraga. Itu bagus. Nah, kalau setahu saya untuk pengadaan tanahnya itu dari Pemda Muaro Jambi. Nah, kalau bangun itu kalau tidak salah itu dari dana APBN, merupakan aset provinsi. Ada yang saya ketahui. 2 tahun. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang pekerja meninggal dan 2 lainnya luka-luka seusai mengalami kecelakaan kerja dalam pembangunan Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Senin 30 Agustus kemarin sekira pukul 16.15 sore. Ketika korban terjatuh dari kren setinggi 10 meter yang mengangkut bahan coran. Korban meninggal atas nama Suharsono, warga Tulungagung, Jawa Timur, menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Adapun korban yang mengalami luka bernama Abdul Wakid dan Mat Rifai, keduanya merupakan warga Bojonegoro, Jawa Timur. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Hairul. Rekan Hairul, bisa Anda informasikan bagaimana berdasarkan pantauan Anda tadi situasi terkini dari Dermaga 4 Pelabuhan Merak? Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Situasi terkini dari Dermaga 4 Pelabuhan Merak saat ini sudah dipasangi garis polisi dan sudah tidak ada kegiatan kerja di dermaga tersebut. Setelah adanya peristiwa hari Senin kemarin, pada malam harinya pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Cilegon langsung memasangi garis polisi dan tidak ada kegiatan sedikit pun aktivitas yang berada di Dermaga 4 Pelabuhan Merak. Begitu dia.
Oke, lalu apakah sudah diketahui terkait penyebab yang mengakibatkan kecelakaan kerja itu bisa terjadi? Baik, terima kasih Dia. Untuk penyebab kecelakaan kerja masih diselidiki apakah ini kelalaian pekerjaan atau ini murni kecelakaan. Masih diselidiki dari pihak Polres Cilegon dan pihak tim pengawas Disnaker Trans Provinsi Banten. Sampai hari ini kedua instansi tersebut masih melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan tersebut, yaitu PT Hydropower Teknologi yang merupakan pengerja tender yang dipercaya oleh ASDP Merak untuk mengerjakan renovasi dermaga 4 Pelabuhan Merak, dan PT Gapesa yang merupakan konsultan pembangunan dari renovasi dermaga 4 Pelabuhan Merak. Ini juga ditunjuk oleh ASDP Merak. Selain itu juga pihak Disnaker Trans juga sudah memanggil dari pihak ASDP cabang Merak itu sendiri juga. Infonya pada hari Rabu kemarin ketiganya sudah dipanggil oleh tim pengawas dari Disnaker Trans. Untuk info lebih lanjutnya nanti pihak Disnaker Trans akan melakukan ekspos. Begitu rekan Dia. Oke, Hairul, lalu apakah pengerjaan untuk pembangunan di dermaga 4 Pelabuhan Merak ini akan dilanjutkan untuk kedepannya atau bagaimana? Baik, Dia, terima kasih. Dari informasi yang didapatkan tribunbanten.com dari tim pengawas Disnaker Trans, saat ini proses renovasi di dermaga 4 sudah dihentikan per tanggal kemarin. Tapi sebenarnya dari awal kecelakaan ini sudah tidak ada kegiatan renovasi berlanjut. Tetapi dari pihak tim pengawas Disnaker Trans itu memutuskan tidak ada, diberhentikan sementara proses renovasi ini pada kemarin Rabu 1 September 2021. Untuk tim pihak Disnaker Trans sendiri juga sudah melakukan pengecekan terhadap asuransi yang didapatkan oleh para pekerja yang terdampak ini. Untuk Suarsono sendiri saat ini sudah dikebumikan di tempat asalnya atas permintaan dari ahli waris itu sendiri. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi terkait kejadian ini rekan Hairul juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Cilegon. Berikut liputannya. Dapat kami memastikan bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, waktunya kurang lebih pukul 16.15, telah terjadi dugaan laka kerja yang terjadi di Pelabuhan Merak, tepatnya di pembangunan dermaga 4. Pembangunannya adalah pembuatan sedram. Sedram ini akan menjadi bantalan bagi kapal yang merapat yang akan membatasi dengan dermaga, sehingga ketika kapal merapat tidak langsung bersentuhan dengan dermaga. Kegiatan tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan, yaitu dengan melakukan pengecoran ke sedram tadi. Nah, pekerja ini yang menjadi korban saat itu dia sedang melakukan pengisian baket beton. Setelah diisi dengan cairan beton, kemudian akan ditarik menggunakan kren untuk dilakukan pengecoran di sedram tadi. Pada saat akan ditarik dengan kren, kebetulan korban tadi tetap dengan menggunakan perlengkapan K3. Pada saat akan ditarik, kemudian tali selingnya kren putus, sedramnya baket betonnya jatuh kemudian menimpa korban, sehingga korban mengalami luka di belakang kepala. Pada saat terjadi kecelakaan, kemudian ditolong oleh beberapa karyawan atau pekerja lainnya untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Panggung Rawi, Kota Cilegon. Pada saat perjalanan tersebut, kemudian korban meninggal dunia. Untuk keduanya, Pak? Dua lainnya? Untuk kedua lainnya? Jadi setelah dilakukan pemeriksaan karena kejadian tersebut, kemudian aparat kepolisian datang. Maskapai penerbangan Citylink A320 yang melayani rute dari Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang Aceh Besar dan sebaliknya resmi tidak beroperasi mulai 1 hingga 30 September 2021 mendatang.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Manajer Operasional Angkasa Pura II Soekardi. Dan untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Mawada Tur Husna yang akan menyampaikan laporan. Halo, rekan Husna. Halo, Dea. Ya, Husna, bisa Anda informasikan mengapa maskapai Citylink ini tidak beroperasi hingga 30 September mendatang? Baik, Dea, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Dari Banda Aceh dapat kami laporkan bahwa maskapai penerbangan Citylink A320 ini tidak beroperasi mulai dari 1 sampai 30 September. Dan informasi ini kami peroleh yaitu dari pihak Angkasa Pura yang menyatakan bahwa berdasarkan surat resmi yang diterima dari pihak Citylink, menyatakan bahwa ini bukan alasannya, yaitu lebih ke alasan teknis ya, Dea. Namun untuk lebih lengkapnya mereka tidak menyampaikan, namun alasan itu memang disampaikan oleh lebih ke teknisnya bahwa penerbangan dari Citylink ini sudah mulai tidak beroperasi dari 1 sampai 30 September, Dea. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapat, Citylink ini kini melayani rute penerbangan ke mana saja? Ya, baik ya. Nah, dapat kami laporkan bahwa Citylink ini sebelum pandemi tentunya dia melayani penerbangan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Bintang Aceh Besar tujuan ke Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, dan juga sebaliknya. Nah, penerbangan ini dalam satu hari itu ada 2 penerbangan, yaitu pagi dan juga siang hari. Nah, awalnya penerbangan pagi itu sudah duluan tidak beroperasi, kemudian menyusul dengan surat resmi yang diterima oleh pihak Angkasa Pura, sehingga penerbangan pada siang hari juga dihentikan hingga nantinya 30 September ya. Oke, lalu dengan berhentinya penerbangan Citylink ini, maka ada berapa maskapai yang kini masih beroperasi? Ya, dengan berhentinya maskapai penerbangan Citylink ini, jadi penerbangan yang masih dilayani di Bandara Sultan Iskandar Muda Bintang itu tinggal Garuda Indonesia dan juga Lion Air. Nah, Garuda Indonesia ini dia melayani penerbangan dari Banda Aceh tujuan Jakarta, yaitu pada sore hari. Selanjutnya penerbangan Lion Air yang melayani pada pagi hari, yaitu tujuan Banda Aceh dan juga Kuala Namu atau Sumatera Utara, yang tentunya juga ini bisa connecting langsung ke Jakarta maupun juga ke Surabaya. Jadi untuk saat ini penerbangan apabila mau ke Banda Aceh ini tersedia itu Lion Air dan juga Garuda Indonesia untuk saat ini dia. Baik, Tribuners dan rekan Husna tadi sudah berhasil mewawancarai Manajer Operasional Angkasa Pura II Soekardi, berikut keterangannya. Mungkin informasi yang kita dapat dari Citylink Group untuk periode 1 sampai 30 September, memang surat resminya dari mereka memang untuk periode September mereka no op. Alasannya kita belum tahu, lebih ke teknis saja sebenarnya. Mudah-mudahan memang kalau kita lihat dari pergerakan penumpang, bandara BTJ ini per harinya sebelum pandemi itu kita melayani sekitar 3.500 per hari pack. Untuk movement kita melayani 30 sampai 28 movement per hari. Selama pandemi memang kita kondisi di semua cabang di Angkasa Pura II khususnya memang kita sekarang minus sekitar 80-70%. Mungkin dari pihak manajemen Citylink mengambil sikap untuk sementara no op. Oke. Nah, sebelumnya nih Citylink mereka melayani penerbangan seminggu berapa kali, Pak? Apakah untuk daily? Citylink itu sebenarnya schedule yang udah keluar di summer itu seminggu itu dia per hari itu ada 2 kali. Yang siang sekarang yang itu udah no op. Sementara yang pagi sekarang no op lagi. Berarti artinya satu hari 2 kali penerbangan mereka, 2 Pak? kali. Normalnya sebelum pandemi 2 kali. Itu rute kemana aja nih, Pak? Rutenya tetap ke KNO, cuma destinasinya bisa ke Halim, bisa ke Jakarta. Oke, itu BTJ KNO ya, Pak ya? BTJ KNO, tapi connecting di KNO itu bisa ke Jakarta, ke Halim, kemudian ke Surabaya juga bisa. Oke, dengan nonaktifnya Citylink nih Pak, sampai akhir September, jadi penerbangan di Bandara SIM ini tinggal berapa?
Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Hari pertama pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021 Kota Batam diguyur hujan. Namun hal ini tidak menyurutkan peserta CPNS bersama dengan panitia yang bertugas di BKN Batam. Pantauan Tribun Batam.id, tepat pukul 7:30 tadi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Batam, Hasnah, turut meninjau lokasi pelaksanaan ujian. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Ulisianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roma. Halo, terima kasih Dea di studio. Baik, rekan Roma, bisa Anda informasikan untuk ujian ini SKD di Kota Batam sendiri, ada berapa sesi dalam satu hari? Baik Dea, untuk sesi hari ini ada 4 sesi, di mana per sesinya ada 95 peserta yang melakukan tes SKD CPNS 2021. Nah, di hari pertama ini diawali dari instansi pemerintah Kota Batam. Kembali kepada Dea di studio. Oke, lalu dalam sekali ujian ini ada berapa peserta yang bisa mengikutinya? Karena ini juga masih pandemi mungkin ya. Baik Dea, untuk informasi dari tim UPT BKN Batam, peserta per sesi akan diikuti maksimal 95 peserta, namun tergantung kepada instansi masing-masing lagi. Nah, Dea, untuk jumlah pesertanya itu ada 3 ruangan ujian, jadi 95 peserta tersebut dibagi menjadi 3 ruangan, Dea. Baik, lalu untuk penerapan prokesnya selama ujian saat itu bagaimana pantauannya, Roma? Baik Dea, untuk protokol kesehatannya sendiri dilakukan cukup ketat sekali, mulai dari peserta datang. Di lantai pertama akan dilakukan registrasi untuk pengecekan tes antigen maupun PCR. Lalu yang kedua, mereka akan dicek suhu tubuh dan wajib menggunakan hand sanitizer. Kemudian mereka satu persatu masuk melalui lift yang sudah dibatasi per lift. Kemudian tes dilakukan di lantai 5. Sesampainya di lantai 5, petugas kembali memberikan hand sanitizer kepada peserta yang hendak mengikuti tes seleksi kompetensi dasar hari ini, Dea. Jadi protokol kesehatannya dilakukan cukup ketat sekali dan dilakukan pengecekan suhu tubuh juga. Baik, Tribuners, tadi rekan Roma juga sudah mewawancarai Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, berikut keterangannya. Rupanya dari zaman dulu itu sampai sekarang ya tidak pernah berkurang. Untuk tahun ini yang mendaftar 7.983 orang, yang mendaftar 7.983 orang, yang lolos administrasi dan masuk dalam seleksi kompetensi dasar ini sebanyak 5.713 orang. Itu aja sudah selisih 2.200 orang. Dan formasi yang disediakan 295. Artinya 5.713 merebut formasi 295. Jadi kompetisi ini kompetisi yang ketat. Oleh sebab itu, bagaimana formulanya agar lolos? Anak bapak tidak lolos di administrasi. Jadi adik-adik anak wakil wali kota tidak lulus di tahap pertama. Jadi adik-adik lebih beruntung dibandingkan anak wakil wali kota. Dan saya ingin mengatakan bahwa seperti itulah seleksi sekarang ini. Ya, kalau ada yang berjanji, Pak, Ibu, Bapak, sama orang tua, adik-adik sekalian, jangan percaya, bengak semua tuh. Bohong lah, bengak, tak tahu bohong.
Ya. Jangan percaya. Tidak ada cerita di seleksi zaman sekarang. Ibu Asnah ini di samping dipantau oleh Pak Asisten Adum dan Ibu Heni Inspektur itu, juga ini dikerjasamakan dengan Korsubgah KPK, termasuk titik yang termasuk dalam. Kita beralih ke Provinsi Sulawesi Utara, Tribuners. Jenazah prajurit 2 atau Prada Jameson Wiyasa Timbawa yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Denzipur 19 YKN Manado disambut isak tangis keluarga serta kerabat dekat almarhum. Dengan menggunakan kapal KM Barcelona 2, jenazah Prada Jameson disambut di Pelabuhan Melomuane, Kabupaten Kepulauan Talaut dengan prosesi adat dan upacara kemiliteran TNI AD pada hari ini Kamis 2 September. Diketahui almarhum Prada Jameson Wiyasa mengalami kecelakaan lalu lintas pada Rabu 1 September kemarin pagi di ruas Jalan Trans Manado Bitung, Sulawesi Utara. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Ivan Mamentiwalo yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Ivan. Halo, Ivan bisa mendengar saya? Halo. Iya, Ivan bisa Anda informasikan bagaimana tadi situasi kedatangan jenazah dari Prada Jameson? Ya, oke, baik. Bisa saya laporkan di mana tadi pasca penjemputan jenazah Prada Jameson di Kabupaten Kepulauan Talaut disambut isak tangis dari keluarga korban dan dilakukan prosesi upacara kemiliteran dan upacara adat bagi warga Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, begitu. Oke, lalu bisa Anda informasikan sebenarnya bagaimana kronologis kejadian laka lantas sehingga mengakibatkan 2 anggota TNI AD ini meninggal dunia? Ya, oke. Sebelumnya pada Rabu kemarin, 2 anggota TNI yaitu Prada Jameson dan Kopda Martinus mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Trans Manado Bitung, di mana keduanya mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan mobil minibus Mitsubishi berwarna kuning. Kemudian kedua korban meninggal di tempat akibat tabrakan, seperti itu. Lalu untuk rencana pemakaman jenazah Prada Jameson bagaimana? Ya, oke. Untuk rencana pemakaman Prada Jameson pada besok hari jenazah akan dikebumikan di Desa Taturan, Kecamatan Geme, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan akan dilaksanakan upacara kemiliteran dari Kodim 1312 Talaut, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ivan melaporkan dari Kepulauan Talaut. Selamat kembali bertugas. Ya, kecelakaan di Manado. Ya. Jadi kami sebagai dari Kodim 13 Talaut mengucapkan turut berduka cita. Ya. Kemudian kami sebagai anggota juga kami membantu pemakamannya juga di Esang. Nanti akan secara militer juga di sana. Oke. Laksanakan upacara besok ya. Jadi dikumpulkan besok. Oh iya, Pak. Dari Kodim kita siap membantu. Demikian. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya. Beredar video aksi pria berambut panjang tanpa busana mencuri uang jutaan rupiah di sebuah toko di Kabupaten Konawe Selatan atau Konsel. Dalam video CCTV berdurasi 17 detik itu, pria berambut panjang ini tampak mengendap-endap di dalam toko tanpa sehelai kain menutupi tubuhnya. Pelaku pencurian yang belum diketahui identitasnya ini hanya menutup wajahnya menggunakan celana. Kasus pencurian ini dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Tinagea Ibtu Laajima. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Fadli Aksar, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bisa Anda informasikan lebih detailnya di mana dan kapan pencurian ini terjadi?
Oke, baik Dea, dapat saya sampaikan bahwa aksi pencurian ini terjadi di Desa Tatangge, Kecamatan Tinangge, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi pencurian itu terjadi di sebuah minimarket minimarket Rati milik Haja Halwia. Aksi maling tersebut membobol minimarket lewat jendela sekitar pukul Senin dini hari pukul 02 WITA. Demikian ya. Baik, lalu apa saja barang yang hilang di minimarket tersebut dan berapa total kerugian yang dialami korban? Fadli. Ya, adapun barang yang hilang adalah hanya uang tunai senilai 3 juta rupiah dengan tempat penyimpanan uang tersebut. Sementara barang-barang atau jualan yang lain tidak ada yang hilang. Demikian. Oke, kejadian ini juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian ya. Lalu bagaimana proses penyelidikan? Apakah sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Setelah peristiwa itu terjadi, pihak aparat kepolisian sektor Tinangge langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Hanya saja pemilik dari supermarket ini, minimarket ini, Haja Halwia, belum mau melaporkan atau membuat laporan ke kantor Polsek Tinangge. Menurut Kapolsek Tinangge itu telah ajami bahwa korban ini akan melapor nanti setelah pelaku diketahui identitasnya gitu. Baik, Tribuners, tadi rekan Fadli juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Kepolisian Sektor Tinangge, itulah Ajima berikut keterangannya. Tatangge pada hari Senin sekira pukul 01.30 WITA, yaitu di rumah lelaki Alimudin di Kius Rati, di mana pelaku masuk dalam kondisi telanjang bulat. Tersangka masuk ke dalam rumah yaitu melalui jendela pintu rumah belakang dengan cara menggergaji jendela. Kemudian tersangka masuk ke dalam rumah dan terpantau dengan CCTV. Kondisi tersangka pada saat masuk di dalam rumah yaitu dalam kondisi telanjang bulat. Setelah tersangka masuk ke dalam rumah, tersangka mencoba membuka kamar. Namun kamar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga tersangka langsung menuju ke CCTV dan tersangka mematikan CCTV yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian selanjutnya tersangka menuju ke kios dan tersangka berhasil membawa lari 2 buah laci yang berisikan uang tunai kurang lebih 4 juta. Setelah itu tersangka kembali melewati pintu belakang rumah. Dan setelah kami menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang mana tersangkanya dalam kondisi telanjang bulat, kami langsung mendatangi TKP untuk mengolah tempat kejadian tindak pidana. Namun sampai hari ini kami belum bisa mendeteksi tersangka yang ada dalam CCTV tersebut, yang mana tersangka dalam kondisi telanjang bulat. Demikian kronologis dari kasus pencurian yang terjadi di. Kita beralih ke Provinsi Riau, Tribuners. Kota Pekanbaru turun dari zona merah menjadi zona oranye COVID-19 saat ini. Namun Kota Pekanbaru masih dalam masa perpanjangan PPKM level 4. Meski tidak lagi berada di zona merah, Wali Kota pun tetap menegaskan PPKM level 4 masih akan tetap dijalankan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fernando. Iya, siang dia. Iya, Fernando, bisa Anda informasikan apa ini yang menjadi indikator akhirnya Kota Pekanbaru berhasil menurunkan status dari zona merah ke zona oranye? Oke deh, terima kasih.
dari data tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru, mereka sudah melakukan pendataan dan proses pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang termasuk kawasan yang rawan dan juga yang tidak rawan untuk penyebaran COVID-19. Jadi dari hasil pemetaan tersebut ternyata terjadi penurunan kasus, kemudian sejumlah kecamatan juga sudah berangsur dari 15 kecamatan sudah sedikit yang masuk dalam zona merah sampai saat ini. Kemudian untuk jumlah hunian di rumah sakit dan juga ruang untuk karantina juga sudah mengalami penurunan, Dea. Begitu, Dea. Oke, lalu tadi seperti informasi yang tadi, saat ini PPKM level 4 di Pekanbaru masih berlangsung. Lalu bagaimana dengan pengetatan di lapangan, bisa Anda gambarkan? Oke, Dea, untuk pengetatan sendiri memang sampai saat ini masih berlangsung, Dea, karena tim Satgas COVID-19 khususnya untuk tim sektor penegakan hukum masih terus melakukan penindakan terhadap para pelanggar yang melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran protokol kesehatan di kawasan pusat keramaian, dan juga pelaku usaha juga tetap dilakukan penindakan oleh tim penegakan hukum sampai saat ini karena masih menimbulkan kerumunan. Tim petugas gabungan di Kota Pekanbaru langsung melakukan pembubaran, Dia. Jadi walaupun sampai saat ini terjadi penurunan kasus dan juga ada kelonggaran, namun untuk pelanggaran protokol kesehatan tetap dilakukan penindakan oleh pihak aparat gabungan, begitu Dia. Oke, lalu bagaimana dengan imbauan dari Pemkot kepada seluruh masyarakat di sana? Oke, Dia, untuk imbauan Wali Kota sendiri, Dia, memang seperti disampaikan tadi, bahwa Wali Kota Pekanbaru sampai hari ini terus menghimbau masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, apalagi untuk sampai saat ini memang dilakukan kelonggaran-kelonggaran di sejumlah sektor, terutama untuk sektor ekonomi, Dia. Jadi sejak tanggal 24 kemarin, memang terjadi kelonggaran-kelonggaran khususnya di pusat perbelanjaan. Masyarakat yang berjualan maupun masyarakat yang hendak datang ke pusat perbelanjaan sudah bisa bebas datang, namun memang dilakukan pembatasan-pembatasan dan juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi Wali Kota pun mengimbau agar nantinya masyarakat yang berada di pusat keramaian, khususnya di pusat perbelanjaan, tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak membuat kerumunan nantinya. Begitu juga untuk pengelola tetap melakukan pengawasan terhadap pengunjung-pengunjung yang datang dan juga tetap harus melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan suhu dan juga melakukan membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum memasuki areal. Dan juga Wali Kota sempat mengimbau kemarin bahwa untuk vaksinasi dosis vaksin sudah datang, maka ia mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin bisa mendatangi layanan-layanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, karena ia menilai ada dua cara untuk menekan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Yang pertama ya tadi untuk tetap menjaga dan disiplin protokol kesehatan, dan kedua untuk terus berupaya menggesa proses vaksinasi bagi masyarakat, begitu Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Fernando juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Berikut liputannya untuk Anda. Itu yang disebut tadi itu belum resmi, jadi saya tidak boleh nyebutnya dulu, ya. Karena yang boleh menyebutnya itu tim nasional dan Bapak Presiden. Tetapi secara umum, alhamdulillah, kerjasama tentunya semua pihak, masyarakat dan juga pemerintah dan relawan tim Satgas Covid Kota Pekanbaru, kerja keras kita dalam penerapan PPKM level 4 tahap 3 ini telah membawakan hasil penurunan, ya kan. Nah, mudah-mudahan harapan kita benar-benar nanti di tanggal 6 kita turun level, ya pimpin kita cepat-cepat ke level 2, ya kan. Berarti katakan juga
betul-betul menjawab keinginan orang tua dari anak-anak didik, karena mereka ingin anak-anak didik kita ini sudah benar-benar ingin untuk belajar tatap muka. Tapi kalau kita masih ada di level 4, maka itu tidak akan bisa kita lakukan. Nah, harapan kita tentunya kalau bisa kita lebih aman kalau kita sudah berada di level 2 minimal. Tapi kalaupun level 3, menurut Menteri Pendidikan pun boleh. Tapi tentunya kita evaluasi per wilayah lagi nanti. Nah, intinya harapan kita di tanggal 6 kita sudah keluar dari level 4 ya, dan tidak masuk lagi zona merah. Kemudian kita harapkan kalau bisa mencapai level 2. Jalan provinsi di ruas Jalan Kiai Haji Golib, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu saat ini terpantau berkubang. Kondisi ini terjadi di jalan ketika hujan lebat turun sehingga menimbulkan genangan. Terkait kondisi ini, pihak terkait pun juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan yang akan menyampaikan laporan. Halo Didik. Halo Dea. Ya, rekan Didik, bagaimana pantauan di Jalan Kelas Provinsi di ruas Jalan Kiai Haji Golib ini, Kabupaten Pringsewu? Seperti apa kondisinya? Oke Dea, kita lihat tadi bahwa di ruas Jalan Provinsi Kiai Haji Golib, Kabupaten Pringsewu terdapat kerusakan, di mana kerusakan ini berbentuk lubang yang akhirnya pada saat hujan menimbulkan kubangan yang dapat membahayakan para pengendara di ruas Jalan Provinsi Kiai Haji Golib. Lubang ini berada di spot-spot di sepanjang ruas Jalan Haji Golib, di mana kerusakan terparah kurang lebih sekitar 1 km ya. Oke, lalu ini sudah berapa lama sebenarnya kondisi ruas Jalan Provinsi ini berlubang? Ada juga genangan setiap hujan. Kondisi jalan ini berlubang sudah sekitar 1 tahun terakhir ini, di mana sebelumnya pemerintah juga telah memperbaiki ruas jalan Haji Golib. Ruas jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah yang panjangnya kurang lebih 20 km, di mana pemerintah juga memperbaiki jalan ini spot-spot, tapi pada bagian jalan yang belum menuai perbaikan masih terjadi kerusakan ya. Oke, lalu bagaimana untuk upaya dari pemerintah saat ini? Apakah akan melakukan perbaikan lagi atau bagaimana? Kaitan dengan jalan rusak ini ya, pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Kabid Bina Marga Dinas PU Pringsewu, ya ini Bapak Fahmi, ketika saya hubungi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Pada tahun ini ruas jalan tersebut akan mendapat perbaikan ya. Baik. Tribuners, tadi rekan Didik juga sudah mewawancarai salah seorang pengguna jalan tersebut bernama Agus. Berikut keterangannya. Mas, setiap harinya lewat di ruas jalan ini ya Mas? Iya, tiap hari. Tiap hari. Nah ini dengan kondisi jalan ini menurut Mas seperti apa ya? Ya, jalan ini berlubang, sebenarnya ya cukup membahayakan. Cukup membahayakan. Pengendara kan banyak cari jalan yang bagus, akhirnya membahayakan, saling membahayakan gitu. Oh gitu. Membahayakan untuk pengendara. Pengendara, terutama pengendara roda 2 ya? Iya. Kalau misalnya musim hujan seperti ini, musim hujan tergenang, kadang-kadang kita nggak tahu apakah jalan itu lubangnya cukup dalam atau enggak, tapi ternyata ya juga berakibat lumayan untuk kendaraan. Oh gitu. Selain itu juga menghambat juga ya. Terus harapannya dengan kondisi jalan ini apa Mas? Cepat bisa diperbaiki Mas, supaya bisa lancar juga kami kan. Kalau misalnya kendaraan lewat sini tidak terjadi penumpukan kendaraan,
Jumlah antrian. Ya, untuk keselamatan juga lah pengendara. Jadi kalau bisa cepat segera diperbaiki lah. Diperbaiki ya. Oke, terima kasih Mas. Kabar selanjutnya masih dari Lampung, Tribuners. Sampah di tempat pembuangan akhir sampah Bumi Ayu, Kabupaten Pringsewu meluber hingga keluar jalan. Kondisi ini terjadi lantaran selain TPA penuh, alat berat atau ekskavator yang standby di lokasi tersebut mogok. Akibatnya sampah pun tidak tertumpuk dan meluber hingga ke jalan. Sementara sampai hari ini, Kamis 2 September, petugas yang mengangkut sampah masih terus berdatangan ke TPA. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini tersambung bersama kami. Halo rekan Didik. Halo Dea. Ya, rekan Didik, untuk saat ini bagaimana pantauan di lokasi TPA Bumi Ayu Kabupaten Pringsewu ini, bisa Anda gambarkan? Oke, terima kasih Dea. Berdasarkan pantauan di lapangan bahwa tumpukan sampah di TPA Bumi Ayu ini terjadi tidak seperti biasanya, karena biasanya sampah ini tertumpuk pada areal yang berada di areal sampah, tapi pada pagi tadi terlihat tumpukan sampah ini justru meluber hingga keluar areal TPA, bahkan meluber hingga ke jalan, di mana kondisi ini terpantau sejak kemarin sore dah. Oke, apa penyebabnya? Apakah sudah diketahui hingga sampah-sampah ini meluber ke jalan? Sampah-sampah ini tidak terkelola di areal pembuangan sampah karena salah satu alat berat atau ekskavator yang biasa digunakan untuk mengelola sampah di areal TPA ini mengalami kerusakan, sehingga sampah-sampah yang dibuang oleh petugas ke TPA ini tidak tertata dengan baik ya. Oke, terkaitnya alat berat tersebut tadi, ekskavator, karena ada alat yang hilang ya. Apa upaya dari pihak TPA Bumi Ayu untuk mengatasi masalah ini? Iya Dea, bahwa alat ekskavator di TPA Bumi Ayu ini tidak dapat beroperasi karena ada satu komponen ekskavator yang hilang. Komponen tersebut merupakan alat vital dari ekskavator, dan diduga hilangnya alat vital ini karena dicuri dia, dan pihak dari UPT TPA Sampah Bumi Ayu sudah melaporkan hilangnya komponen ekskavator ini ke pihak kepolisian sejak 3 Agustus 2021 kemarin dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik, untuk informasinya dari Pringsewu. Kita selamat kembali bertugas. Terima kasih. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bagi anak SD dan SMP di Kota Solo dimulai hari ini, Kamis 2 September 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Eti Ratnowati, menyampaikan bahwa PTM akan digelar untuk 2 sekolah terlebih dahulu. Adapun sekolah lainnya akan dibuka pada pekan depan. Meski sekolah sudah diizinkan buka, namun tidak semua murid diperkenankan untuk masuk. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo, M. Irfan Al-Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Irfan. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan apa alasan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka ini akhirnya berani membuka PTM terbatas di Solo? Oke, baik rekan Dea. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, baru saja mengizinkan pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka bagi siswa untuk SMA, SMP hingga SD untuk menjalankan pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran tatap muka itu dianjurkan atau diizinkan karena saat ini vaksinasi di Kota Solo hampir mencapai angka 90%, sehingga pertemuan tatap muka tersebut diizinkan. Lalu dari pihak Dinas Pendidikan saat ini juga melakukan pengawasan dan juga mewajibkan kepada para wali murid untuk menjemput dan mengantar bagi para siswanya atau
atau para anak-anaknya, sehingga nantinya ketika mereka berangkat maupun pulang tidak terjadi kerumunan. Demikian deh. Oke, tadi ada sebutkan bahwa dari pihak Dinas Pendidikan akan melakukan pengawalan ya, agar tidak melanggar prokes ini. Bagaimana cara apa yang dilakukan untuk mengawasi siswa-siswi dan juga seluruh yang ada di sekolah? Oke, untuk pengawasan pertama nantinya dari jumlah siswa yang masuk hanya diizinkan 50% dari kapasitas atau total seluruh murid yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, pihak sekolah juga wajib menaati prokes yang ada dari siswa-siswa tersebut, dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan peraturan-peraturan lainnya. Dan yang terakhir dan paling wajib adalah anak-anak harus diantar oleh para orang tua dan juga pulangnya dijemput, sehingga nantinya ketika anak-anak berangkat dan pulang itu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran prokes, dan di mana anak-anak juga tidak ada kerumunan-kerumunan sehingga kekhawatiran untuk penularan COVID-19 itu tidak terjadi. Oke, lalu Irfan, berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana bisa Anda gambarkan situasi PTM di Kota Solo saat awal dibuka hari ini? Oke, tadi saya juga melakukan kunjungan di SMP 22 di Kota Solo, di mana para siswanya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, di sana ada sekitar 595 siswa, tapi yang masuk hanya 50%, sekitar 250 siswa yang masuk, di mana yang masuk adalah siswa dari nomor absen 1 hingga 15. Dan siswa-siswa tersebut juga menaati prokes, di mana setiap dari mereka menggunakan masker, dan sebelum masuk kelas juga dicek suhu dan mencuci tangan. Dan pada hari pertama masuk ini mereka tidak menjalankan pembelajaran kurikulum, namun mendengar sedikit ulasan dan motivasi dari para guru, sehingga mereka yang selama ini sudah nyaris setahun lamanya menjalankan pembelajaran jarak jauh atau secara daring, kini mereka dimotivasi untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Demikian dia. Baik. Tribuners, tadi rekan Irfan juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Berikut keterangannya. Tadi pagi saya udah belum. Pagi-pagi dari Dinas Pendidikan sudah mengumpulkan kepala-kepala sekolah. Intinya udah siap, kita udah siap untuk PTM, dan nanti untuk vaksinasi untuk anak 12 tahun ke atas nanti paralel, jadi nggak usah nunggu divaksin semua dulu, nanti paralel bisa masuk sekolah dulu, jadi kita nggak saling tunggu-menunggu. Jadi juga misalnya saya juga sudah kontak Profesor Jamal, Rektor UNS, minggu depan UNS juga sudah bisa masuk tatap muka. Itu nanti segera kalau sekolahnya siap, segera PTM aja, kan kita dari dulu kan udah simulasi terus. Itu nanti simulasi lagi atau langsung? Nggak perlu simulasi lagi, nanti kelamaan kalau simulasi. Yang jelas izin orang tua yang paling benar. Nggak nunggu hari Senin, nggak nunggu. Misalnya pekan ini bisa mas? Kalau ada yang siap ya silahkan, apa-apa. Asalkan ada izin dari orang tua. Jadi habis ini saya koordinasikan nanti sama dinas. Itu dari mulai TK sampai SMP atau mulai SD saja Pak? Atau sampai SMP? Habis ini saya koordinasikan lagi sama dinas pendidikan. Mungkin yang SMA, SMP kita lihat, yang masih adik-adik kecil nanti saya pertimbangkan. Tapi yang jelas sudah aman kok. Sampai vaksinasinya juga udah 85%, insya Allah aman. Artinya kembali ke materi juga dengan pernyataan materi juga. Iya. Pokoknya atas izin orang tua. pastikan nanti yang mau input tidak. Ya tadi pagi udah dikumpulkan semua. Ya pasti mengajukan semua. Nanti kita update lagi. Yang jelas orang tua murid, kepala sekolah, yayasan semuanya tidak sabar lagi. Kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pencanangan vaksinasi COVID-19 tidak hanya diprioritaskan di wilayah perkotaan, kini juga menyasar masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Dinas Kesehatan P2KB Malinau rencananya akan mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 dosis pertama ke wilayah pedalaman dan perbatasan RI Malaysia. Vaksinasi bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan RI Malaysia ini sebagai upaya mencegah kembali berulangnya ledakan kasus COVID-19 di masa yang akan datang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Supri. Halo rekan D. Iya, bagaimana dengan stok vaksin yang tersedia saat ini di sana dan rincian alokasi ke wilayah perbatasan Malinau, Malaysia bisa Anda informasikan? Baik, untuk informasi pengantar rekan D, di Kabupaten Malinau merupakan salah satu
dari 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sendiri. Untuk stok vaksin saat ini, Kabupaten Malinau mendapatkan sekira 10.688 dosis vaksin yang terdiri dari 3 jenis vaksin, yaitu vaksin Sinovac, kemudian ada vaksin AstraZeneca, dan ada vaksin khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk saat ini pencanangan untuk distribusi sedang gencar dilakukan di wilayah perbatasan karena sebelumnya menyasar di 4 wilayah kecamatan yang berdekatan langsung dengan ibu kota kabupaten seperti Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Mentarang, dan Malinau Barat. Nah, untuk dosis vaksin yang dialokasikan untuk masyarakat di wilayah perbatasan RI Malaysia itu di sini disebut sebagai wilayah Apaukayan, atau sebuah wilayah yang dimana kecamatannya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni Sarawak ya. Kemudian untuk dosisnya ada sekitar 1.270 yang dialokasikan untuk penerima dosis pertama. 1.270 ini terdiri dari 1.100 dosis vaksin Sinovac dan selebihnya adalah dosis vaksin AstraZeneca. Perlu diketahui juga bahwa saat ini ada 500 vial dosis vaksin AstraZeneca yang didistribusikan langsung dari Kementerian Kesehatan khusus untuk peruntukan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau. Demikian rekan. Lalu apakah ada kriteria khusus ini bagi penerima vaksin ini untuk masyarakat di Malinau? Baik, untuk kriteria khusus sebenarnya tidak ada kriteria khusus dari Dinas Kesehatan sendiri. Kemarin kami sempat mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan, Dr. John Felix Pandang. Beliau menyatakan bahwa dialokasikan khusus untuk bukan lansia, dalam artian khusus untuk orang dewasa. Sedangkan untuk remaja dan hal-hal yang untuk mendukung vaksinasi peserta didik saat ini masih menunggu dosis vaksin selanjutnya. Pada saat awal-awal Juni kemarin, wilayah Apaukayan ini sempat terjadi ledakan kasus COVID-19, sekira hampir 600 jiwa yang terdampak, yang terkonfirmasi langsung menderita COVID-19, sedangkan hampir 50 warga di sana meninggal dunia akibat COVID-19. Karenanya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mengalokasikan dosis vaksin yang rencananya akan disalurkan secara kontinu ke wilayah perbatasan tersebut, meliputi Kecamatan Pujungan, Bahawulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Sungai Tubuh. Demikian rekan. Rekan Supri, di informasi yang didapat penyaluran vaksin berdasarkan keputusan Satgas saat ini akan mengadopsi pola baru. Bisa Anda informasikan seperti apa teknisnya? Baik, sebelumnya rekan, sebelumnya itu ada pelaksanaan secara terpusat. Artinya untuk dosis vaksin yang datang langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan diadakan sebuah program vaksinasi massal. Contohnya di stadion yang beberapa hari lalu sempat dilaksanakan, Stadion Utama Kabupaten Malinau. Karena sebelumnya ada permasalahan terkait dengan dosis vaksin pertama khususnya di Kabupaten Malinau saat ini sedang diburu, utamanya karena pada saat rentang bulan Juni dan bulan Juli lalu terjadi kekosongan dosis vaksin. Sedangkan melalui penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Malinau mewajibkan pelaku perjalanan untuk mengantongi minimal bukti vaksinasi dosis pertama. Karenanya vaksin seolah menjadi buruan bagi masyarakat di sini, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kerumunan yang hal tersebut dikhawatirkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau dan diubahlah pola penyalurannya seperti penyaluran ke wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau. Jadi teknisnya nanti akan vaksin yang datang ke Dinas Kesehatan akan di-drop ke masing-masing kecamatan, kemudian kecamatan mengalokasikan berapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dari masing-masing desa, dan kemudian dilaksanakan vaksinasi di masing-masing balai adat di desa-desa tersebut. Saat ini progres vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malinau dari jumlah sasaran 43.741 penerima,
telah mencapai sekira 20% untuk penyelesaian vaksinasinya, dan sekira 38% untuk vaksinasi dosis penerima yang menunggu dosis kedua. Jadi untuk saat ini dosis vaksin yang ada hampir 10.688 dosis dari 3 jenis tadi sedang didistribusikan ke 4 kecamatan terdekat di Kabupaten Malinau dan beberapa kecamatan di wilayah perbatasan RI Malaysia. Demikian rekan dia. Baik, di Monas tadi rekan Supri sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Dr. John Felix Rundu Pandan. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai jam 9 itu urut 1 sampai 30. Jam 9 sampai jam 10 urut 31 sampai 60. Jam 10 sampai jam 11 urut 61 sampai 90. Jam 11 sampai jam 12 itu 91 sampai 100. Jadi selesai 120 orang itu sampai pada siang hari, sehingga tenaga kita juga tidak berlahan, bisa berlangsung baik, karena mereka akan lanjut lagi besoknya, jadi kita tidak mau geber akhirnya mereka kelelahan, sementara perjalanan kita ini masih panjang. Itu skenario kenapa kita tentukan maksimal itu 120 per kali Pak, untuk penyalurannya nanti ke perbatasan itu Pak, apa berkesinambungan begitu? 1.270 itu untuk dosis pertama, apa langsung dijemput dosis kedua atau masih ada dosis pertama? Karena ini AstraZeneca, kebetulan untuk AstraZeneca itu jaraknya 3 bulan. Ya. Jadi 3 bulan ke depan, kalau sekarang akhir Agustus, September, Oktober, November, akhir November baru kita bisa vaksin kedua untuk AstraZeneca. Jadi nanti kita akan siapkan. Saya konsultasi dengan Direktur Kemenkes untuk menyimpan sebenarnya setengahnya tadi, tapi mereka sarankan dipakai aja karena ini waktunya masih panjang. Kapan aja 5.000 dosis. Nanti kita akan supply kembali kebutuhan. Pedangdut Saipul Jamil resmi bebas dari penjara dan keluar dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 2 September. Saipul Jamil meninggalkan Lapas Cipinang sekira pukul 9.30 pagi tadi menggunakan mobil Porsche merah yang dikemudikan oleh pedangdut Indah Sari. Saat berjalan keluar gerbang, Saipul Jamil berdiri dari joknya. Ia mengekspresikan kebebasannya dengan berdiri, menaikkan dan mengepalkan tangannya ke atas sambil tersenyum bahagia. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ari Pujiwaluyo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ari. Halo Dea, selamat siang rekan Dea. Ya, rekan Ari, berdasarkan pantauan tadi, bagaimana bisa Anda gambarkan atau ceritakan Saipul Jamil bebas dari penjara tadi? Ya, sekitar pukul 9 pagi tadi Saipul Jamil keluar dari ruang kantor Lapas Cipinang setelah mengurusi berkas-berkas pembebasannya. Kemudian ia disambut oleh keluarga dan sosok wanita yang bernama Indah Sari yang menurut informasi adalah mantan kekasih dari Saipul Jamil. Oke, lalu bagaimana, apakah Anda sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Saipul Jamil? Apa yang ia rasakan ketika akhirnya bebas dari penjara? Ya, menurut keterangan dari Saipul Jamil kepada awak media, dia sangat bahagia karena selama ini selama 5 tahun mendekam di dalam penjara. Dan apalagi dia merasa seperti bangun tidur, jadi kebebasannya dia itu dari keluar dari penjara itu seakan seperti ngelindur, seperti bangun tidur. Tapi secara garis besarnya dia sangat bahagia setelah bebas atau keluar dari penjara selama ini. Oke, berdasarkan tadi pantauan Anda saat Saipul Jamil keluar dari lapas, bagaimana situasi dan kondisi di sana? Apakah terlihat ada fans yang menyambut kebebasannya di sana? Ya, karena adanya PKM, pantauan Warta Kota di sana tidak ada penggemar Saipul Jamil sedikit pun. Hanya saja Saipul Jamil disambut oleh keluarga dan Indah Sari. Namun hal yang menarik yang bisa disaksikan dari penjemputan atau penyambutan pembebasan Saipul Jamil adalah sosok Indah Sari yang membawa mobil Porsche merah dengan atap terbuka untuk menyambut kehadiran Saipul Jamil keluar dari penjara.
Dan kemudian setelah melakukan wawancara kepada awak media, ya Saiful Jamil berada satu mobil dengan Indrasari untuk melakukan kegiatan lain. 2 diantaranya adalah untuk melakukan nyekar atau ziarah ke makam orang tua dan istrinya. Setelah itu dia berencana untuk pergi ke lautan lepas untuk berendam di sana. Karena selama 5 tahun di dalam penjara dia hanya mandi dengan air yang ada cukupnya yang ada di dalam penjara. Baik. Tribuners, tadi rekan Ari juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Saiful Jamil. Berikut liputannya. Perasaannya bahagia banget, terus terang ini nyawa berkumpul kayak orang baru bangun tidur, gimana sih ngelindur gitu. Tapi yang jelas bahagia banget dan gak percaya. Ya, buat mama saya, Mama Heti, makasih juga supportnya. Buat penggemar saya, terima kasih. Buat dia, buat Kang Asep, buat tim SJ, buat Love You Full, penggemar Bang Ipul dimanapun berada, terima kasih. Terutama terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah mensupport saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Sukses buat kalian. Bang Ipul, rencananya mau kemana Bang Ipul? Planning untuk pas keluar dari ini mau apa kegiatannya? Hari ini saya seperti niat saya, pertama mau ke makam orang tua, juga mau ke makam almarhumah istri. Setelah itu saya pengen mandi di laut, tapi lautnya di mana saya belum tahu, saya ikut aja gitu. Soalnya saya selama ini kan mandi di pakai penjara gitu ya. Bang Ipul, trauma nggak Bang? Bang, trauma nggak Bang? Katanya Bang Ipul mau launching album ketika akhirnya lagu itu. Bang, trauma nggak Bang? Gimana Bang Ipul? Nah, kalau lagu yang di dalam penjara itu karya Bunda Dorce. Makasih buat Bunda Dorce. Itu judulnya Manusia Biasa. Nah, ini untuk begitu saya bebas ada single terbaru saya judulnya Sanggupkah Kau Setia. Pokoknya yang jelas ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya. Jadi siapa sih yang pengen masuk penjara? Saya juga kalau bisa tuh hidup nggak ada tuh melalui seperti itu. Tapi kan ini udah takdir harus saya masuk sini ya. Mau nggak mau banyak ilmu yang saya dapat di sini gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati, berbijaklah. Pokoknya selalu waspada itu aja. Kita tidak tahu di mana ada musuh, kita nggak tahu. Bisa jadi teman kita anggap baik, ternyata dia adalah musuh kita. Tapi ya sudahlah. Yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala. Naik selama di penjara. Berat badan turun naik. Oke, terima kasih Pak. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun menjadi korban pencabulan oleh 10 orang tidak dikenal. Aksi bejat itu terjadi saat korban hendak membeli jajan di warung dekat rumahnya di kawasan Medan Amblas, Medan. Dari keterangan korban, para pelaku melakukan pencabulan secara bergantian. Kasus ini pun akhirnya terungkap seusai orang tua korban mendesak anaknya untuk bercerita mengapa ia terus murung. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan, Arjuna Bakara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arjuna. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda tadi di kantor polisi ya, bagaimana kronologis terjadinya pencabulan dan kapan ini tepatnya terjadi? Baik rekan DA, ini kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 lalu, di mana pada saat korban RAP hendak membeli jajanan ke sebuah warung, namun dia tiba-tiba dipepet rombongan satu mobil pickup yang diperkirakan ada 10 orang di dalamnya. Dia diseret ke dalam mobil pickup secara paksa, lalu menurut pengakuan korban langsung dia diperlakukan tidak baik seperti disodomi dan disuruh mengisap alat kelamin para korban hingga muntah-muntah. Lalu dia dikembalikan ke awal penjemputan dengan cara ditendang. Pada saat pemaksaan tersebut, dia juga diancam akan bunuh oleh para pelaku jika memberitahukan itu kepada ibu korban. Nah, sesuai dengan keterangan dari korban sendiri, korban mengenali 2 dari pelaku yang diduga masih bertetangga dengan mereka, karena dia waktu memberontak masih sempat membuka topeng penutup wajah para pelaku. Oke, lalu untuk saat ini bagaimana kondisi dari korban?
Sejauh ini kondisi psikis RAT masih dalam keadaan trauma berat, apalagi dia mengalami luka bakar di bagian kaki, lubang duburnya mengalami pendarahan. Ketika dimandikan oleh ibunya, lubang duburnya mengeluarkan darah, sehingga dia masih trauma berat dan ketakutan melihat orang-orang, apalagi yang melintas dengan mobil pickup. Sejauh ini keluarga korban bersama pendamping penasihat hukumnya masih berusaha mengembalikan kondisi psikis korban agar normal sehingga bisa diwawancarai lebih lanjut untuk memberitahukan fakta-fakta yang sebenarnya. Kan dia? Oke, Arjuna, lalu bagaimana tindakan kepolisian setelah mendapatkan laporan kasus ini dan juga bagaimana langkah hukum ke depannya? Nah, hingga saat ini semenjak dilaporkan pada 27 Agustus 2021 lalu, ini masih hari pertama dilakukan BAP terhadap korban maupun yang didampingi penasihat hukumnya tadi pagi di siang ini sekitar pukul 10.30 di Polrestabes Medan. Hingga petang hari ini juga BAP juga masih sedang berlangsung. Dengan dia? Oke, lalu apakah saat ini Komnas Perlindungan Anak maksud kami sudah mengetahui terkait kasus ini? Berdasarkan berita yang beredar, Komnas PA, Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait juga sudah mengatensi kasus ini. Dia berharap Kapolda melalui Polrestabes Medan melalui Kapolda Sumut bisa segera mengungkap kasus tersebut. Apalagi ini merupakan sudah lebih dari kekerasan terhadap anak, baik penculikan juga seperti itu. Oke, terima kasih tadi rekan Arjuna juga sudah mendapatkan keterangan dari penasihat hukum korban pencabulan ini, Irwan Syahnastion. Berikut liputannya. Diduga asusila dan sodomi ya, pencabulan ya. Nah, inisial korban itu R. Nah, kita datang ke Polres ini karena dipanggil oleh penyidik, TPA, dan sampai di dalam tadi kita ditambah mintain keterangan daripada persoalan yang dialami dari si korban di situ. Apa aja Bang kira-kira pertanyaan yang ditanya penyidik? Ya, kalau pertanyaannya yang pasti pertama apakah Anda dalam keadaan sehat, siap dimintai keterangan, tapi sampai sejauh ini pemeriksaan masih berlanjut dan kita kan belum tahu berapa jumlah pertanyaannya. Yang pastinya korban menjelaskan kepada penyidik apa yang dialaminya di situ. Apalagi korban kondisinya itu trauma, kita bilang kan. Menurut korban itu pelakunya diperkirakan sekitar 10 orang dan menggunakan topeng. Dan menurut korban juga salah satu pelakunya dia kenalin. Tapi itu kan masih didalami penyidik, apakah memang benar apa yang disampaikan korban. Tapi kita berharap penyidik dalam hal ini cepat mengungkap kasus ini, apalagi pelaku 10 orang menggunakan topeng dan perbuatan asusila atau cabul itu dilakukan di atas pickup yang tertutup. Ada kendala Pak? Ada langkah lainnya Bang? Mungkin koordinasi ke... Ya, kita juga sudah mengajukan, kemarin memang sudah divisum dan ini kita belum tahu hasilnya apa. Kita juga mengajukan visum psikis, bagaimana kondisi psikis dari korban. Ya, kita berharap dari hasil visum itu bisa jelas. Dan yang pastinya sampai sekarang si korban itu mengalami trauma. Walaupun kuat ya, namanya juga anak-anak kan dicabulin atau disodomi sama 10 orang. Menurut informasi dari si korban pasti mengalami gangguan. Apalagi menurut informasi dari ibunya, dubur dari si korban mengeluarkan darah. Ada kendala Pak? Nah, sampai sejauh ini kita masih
Beralih ke informasi berikutnya, sebuah perahu yang terbenam di pantai Pulau Sebangka, Kecamatan Senayan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menjadi sorotan. Penemuan perahu tua itu sebenarnya sudah sejak lama ditemukan oleh masyarakat setempat. Namun pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga baru mendapatkan laporan resminya pada tahun ini. Atas laporan masyarakat tersebut pun Dinas Kebudayaan Lingga turun langsung untuk melihat dan melakukan survei terhadap temuan unik itu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Batam, Febri Yuwanda yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Febri. Ya, halo rekan ya. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana proses penggalian perahu yang terbenam di pantai itu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan warga yang menemukan untuk proses pemindahan? Baik, terima kasih Dea. Perlu saya sampaikan bahwa untuk proses ekskavasi atau penggalian perahu yang diduga cagar budaya itu sudah mulai 23 Agustus tadi ya, pada Senin tadi. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk pemindahannya menuju ke Museum Lingam Cahaya Dai Lingga selama 4 hari. Jadi untuk proses ekskavasi tersebut itu ada tim dari Dinas Kebudayaan sendiri dan juga ada tim arkeolog dari Sumatera Utara bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar, Akademis Jambi dan juga masyarakat setempat ya yang saling bantu-bantu untuk melakukan penggalian ya atas temuan perahu yang juga aset cagar budaya tersebut. Jadi pada Senin tersebut pihak Dinas Kebudayaan ini turun langsung itu sekitar pagi itu, namun akibat air laut pasang yang terlalu cepat, jadi tim untuk memutuskan menunda penggalian tersebut dilanjutkan pada Selasa besok baru bisa diangkat dari pantai. Namun untuk pemindahan tersebut menuju ke Museum Lingga itu tepatnya pada Kamis ya. Mulai sampainya pada Kamis malam sekitar pukul 8 karena pada Selasa dan Rabu itu ada penundaan ya dari segi transportasi laut. Begitu dia. Oke, terkait penemuan perahu ini ya, apa dugaan atau pendapat masyarakat setempat? Baik, kalau untuk dugaan atau masyarakat setempat itu banyak yang mengira-ngira ya dari cerita masyarakat ya turun-temurun dikait-kaitkan dengan peninggalan zaman kerajaan Lingga ya, Sultan Mahmud Yayasa yang merupakan pahlawan nasional sendiri, yang itu di mana ada yang menduga-duga sebagai perahu yang digunakan untuk membawa logistik ya, ada yang mengira-ngira sebagai perahu yang digunakan tentara Sultan Lingga. Namun pihak Dinas Kebudayaan sendiri masih belum bisa memastikan ya terhadap kebenaran tersebut karena pihak arkeologi dari Sumatera Utara sendiri atau Medan sendiri masih melakukan penelitian lebih jauh ya terhadap penemuan perahu tersebut ya. Oke, lalu selain itu bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah Lingga sendiri atas temuan ini? Baik, pada Rabu tadi ya untuk tanggapan pemerintah daerah ini selaku Bupati Lingga, Dinas Kebudayaan bersama para arkeolog Sumatera Utara sendiri menemui Bupati Lingga ya di ruang kerjanya sebagai serah terima ya atas penemuan cagar yang merupakan perahu diduga cagar budaya itu. Jadi tanggapan dari Bupati Lingga sendiri sangat mendukung ya atas penemuan tersebut, yang mengatakan bahwa penemuan tersebut merupakan hal yang luar biasa. Jadi Bupati Lingga ini juga meyakini bahwa memang masih banyak ya aset cagar budaya yang masih tersimpan ya atau masih tersembunyi di wilayah Lingga ini, ada yang di pantai, ada juga yang di dasar laut. Jadi para tim arkeolog ini juga akan melakukan penelitian lebih lanjut ya dari wilayah Lingga karena memang arkeolog dari Sumatera Utara ini memang ada penelitian di wilayah Lingga tepatnya pada 21 Agustus tadi ya hingga 15 September. Jadi memang itu penelitian tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Bupati Lingga sendiri. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Febri Yuwanda untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke Jawa Timur. Pembangunan proyek gelanggang olahraga atau GOR Kanjuruhan dan Pasar Sumedang di Kepanjen Kabupaten Malang tersendat. Pembangunan GOR Kanjuruhan tahap pertama ini dimulai pada tahun 2019 lalu. Tahap pertama pembangunan menelan biaya sebesar 14 miliar rupiah.
Seiring waktu berjalan, pembangunan GOR Kanjuruhan tahap kedua dikabarkan akan berlanjut. Biaya yang dibutuhkan kabarnya mencapai 10 miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin. Ya, halo, selamat siang, Dea. Oke, bagaimana dengan kondisi terkini pembangunan GOR dan Pasar Sumedang ini di Malang? Ya, baik. Terima kasih. Bisa saya jelaskan untuk kondisi pertama ya di GOR Kanjuruhan sendiri. Memang saat ini GOR Kanjuruhan memang belum bisa ditempatkan, bahkan kondisinya masih sangat belum layak untuk ditempati. Terlihat dari kondisi terkini, bangunan-bangunan tersebut masih pada tahap pembangunan. Namun ketika melihat jauh lebih dalam, kondisinya nampak seperti terbengkalai ya, karena sudah lama tidak dibangun seperti itu. Untuk di daerah Pasar Sumedang sendiri memang secara keseluruhan pasar ini sudah berdiri ya dengan tegak. Namun untuk pengungsiannya masih belum tahu kapan akan diresmikan seperti itu. Nah, sehingga kondisinya terkini terkesan terbengkalai juga sama dengan kondisi di GOR Kanjuruhan. Seperti itu ya. Oke, lalu apa sebenarnya yang membuat laju pembangunan dua proyek fisik dalam hal ini GOR dan juga pasar tadi di Malang bisa tersendat, Erwin? Oke, untuk yang satu contoh di GOR Kanjuruhan sendiri memang tertunda karena adanya refocusing anggaran ya. Pemkab melakukan refocusing untuk melakukan penanganan lebih fokus kepada penanganan COVID-19, sehingga beberapa anggaran-anggaran yang menyasar dari proyek fisik itu juga ikut terpotong. Nah, imbasnya adalah pembangunan ini menjadi semu kapan akan segera rampung seperti itu. Untuk GOR sendiri memang awalnya ada anggaran 10 miliar ya untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Namun informasi terbaru yang kami dapat, anggarannya menyusut menjadi 5 miliar dan hingga kini masih belum jelas kapan akan dilanjutkan kembali pembangunan GOR tersebut. Untuk yang di Pasar Sumedang sendiri, sebenarnya Pemkab menginformasikan bahwasannya itu hanya tinggal pembangunan di sisi pagar. Namun hingga kini juga realisasi ataupun pembukaan pasar yang berlokasi di Jalan Sumedang ini masih belum rampung atau masih belum kapan tahu akan dibuka seperti itu. Dan lagi-lagi refocusing anggaran menjadi alasan dua proyek fisik strategis di Kabupaten Malang tersebut tersendat dan belum tahu kapan realisasinya. Oke, baik. Tribuners, tadi rekan Erwin sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Sumedang itu memang terhenti karena refocusing atau seperti apa? Kalau yang GOR ini memang ada beberapa kendala ya. Teknis jalannya salah satunya refocusing. Kalau yang untuk Sumedang kan ya tinggal finishing aja. Itu juga terkendala, sudah kita anggarkan tapi masih karena refocusing ini, jadi mereka menunggu anggaran ini. Jadi refocusing ini memang seperti kayak kendala untuk itu tersendat memang karena refocusing. Rata-rata memang secara signifikan seperti itu. Ini pun juga kita dengan tambahan PPKM level 3 ini, otomatis kita akan mulai mengevaluasi lagi anggaran-anggaran karena BDD kita dengan beberapa ini hanya tinggal 3,5. Nah ini pun sudah sangat limit, kita tambahan untuk PPKM skala dengan level 3 ini, otomatis kita juga mengevaluasi lagi berapa harus kita anggarkan lagi untuk ini. Selain di GOR ini, proyek mana saja yang terkendala refocusing tadi? Rata-rata yang proyek strategis, terutama yang fisik, itu kita baik jalan, baik bangunan, itu rata-rata yang kita evaluasi, karena kita mengurangi proyek fisik. Terkait katanya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!